Selamat pagi, jumpa lagi di Berita Padang bersama saya, Afri Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Mentawai diguncang gempa magnitudo 6,1, 2 warga korban. 2 karyawan toko plastik di Padang mencuri di tempat kerja sendiri. Seorang pemuda di Darmasraya mengembangkan budidaya ulat maggot untuk menambah pendapatan keluarga. Gempa. Minggu pagi, gempa dengan magnitudo 6,1 mengguncang Mentawai yang berpusat di 147 km barat daya Kepulauan Mentawai. 2 warga dilaporkan menjadi korban. Di Dusun Betaet, Siberut Barat, 1 orang mengalami luka di kepala akibat tertimpa bangunan rumah. Sedangkan 1 warga di Muara Sikabaluan, Siberut Utara mengalami sesak nafas saat evakuasi. Seorang ibu hamil di Tua Pejat, ibu kota Kabupaten Kepulauan Mentawai, terpaksa dievakuasi ke rumah sakit umum daerah karena mengalami kontraksi secara tiba-tiba. Laporan sementara yang berhasil dihimpun, sejumlah bangunan di Kecamatan Siberut Barat rusak, yakni 5 rumah rusak berat, 8 rumah rusak sedang. Sedangkan fasilitas umum yang rusak adalah Puskesmas Betaet rusak sedang dan Masjid Al-Amin rusak berat. Beberapa sekolah juga mengalami rusak ringan. Sesaat setelah gempa, warga di Muara Sikabaluan berlarian ke Tamairang, sebuah lokasi yang tinggi di Kecamatan Siberut Utara dan selalu menjadi tempat pengungsian saat gempa mengguncang Mentawai. Namun suasana berbeda justru terjadi di Tua Pejat, ibu kota Kabupaten Kepulauan Mentawai. Menurut Suri Hamdazir, anggota Tagana Provinsi Sumatera Barat, warga Tua Pejat hanya kaget sesaat dan kemudian melanjutkan aktivitas. Padahal Tua Pejat lebih dekat ke epicentrum gempa dibanding Desa Muara Sikabaluan di Kecamatan Siberut Utara dan Dusun Betaet di Kecamatan Siberut Barat. Dengan gempa 6,1 tadi, semua masyarakat di Pulau Sepora itu hanya tidak tenang saja. Gempa terasa cukup mengayun dan terasa di Pulau Sepora, tapi tidak berdampak. Dan hari ini masyarakat semuanya melakukan ibadah ke gereja. Mayoritas masyarakat Mentawai ini Nasrani, dan di Mentawai ini keadaannya masih tenang-tenang saja. Hingga Minggu sore, warga di Dusun Simalegi, Kecamatan Siberut Barat, dan warga di Muara Sikabaluan, Kecamatan Siberut Utara, masih bertahan di pengungsian. Data yang disusun dinas terkait, lebih dari 3.000 warga Kecamatan Siberut Barat masih berada di pengungsian. Seperempatnya, atau sekitar 750 orang, merupakan warga Dusun Betaet Selatan. Aldian dan Johardio Anse melaporkan dari Padang. Naiknya harga bahan bakar minyak 3 September lalu mulai berdampak pada penghasilan sopir angkutan kota di Bukit Tinggi. Mereka mengaku pendapatannya menurun karena pengeluaran bertambah akibat harga BBM mahal. Untuk mengatasinya, tarif angkot juga terpaksa dinaikkan Rp1.000. Namun hal itu tidak otomatis menambah pendapatan mereka karena sepinya penumpang. Jika sebelumnya supir angkot bisa mendapatkan uang Rp350.000 dalam sehari, kini berkurang menjadi Rp250.000 saja. Penumpang agak berkurang karena karena mungkin ekonomi bertambah payah, Bu. Agak sepi tuh sewanya. Biasanya dapat 3,5 dari pagi sampai maghrib. Sekarang Ya segitu juga kan, minyaknya berapa gitu. setoran gimana Bang? Setorannya tetap
pasca kenaikan ongkos, memang ada kontak dari angkutan, ada kontaknya agak sepi pertamanya, gitu kan. Tapi setelah dalam beberapa hari udah mulailah ada peningkatan lagi. Polres Bukit Tinggi memberikan bantuan sembako. Tujuannya agar tidak timbul gejolak sosial di tengah masyarakat serta menekan angka kriminalitas. Melaksanakan bakti sosial kepada ojol dan supir daripada angkutan. Ini adalah wujud daripada Polres Bukit Tinggi untuk berbagi kepada masyarakat yang mana kita ketahui setelah ada pengalian dari subsidi BBM. Inilah wujud kami, cinta kami kepada masyarakat yang ada di wilayah Bukit Tinggi. Di kota yang menjadi tujuan wisata ini, tercatat 235 buah angkutan kota yang beroperasi setiap harinya. Polisi juga membagikan sembako kepada pedagang kecil serta pengemudi ojek daring. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Hampir 3.000 pelajar di Sumatera Barat mendapat beasiswa program Indonesia Pintar atau PIP dari pemerintah pusat. Salah satunya pelajar negeri 27 Sungai Sapi Padang. Di sekolah yang pernah dibangun Pundi Amal SCTV ini, 57 siswanya dari kelas 2 hingga kelas 5 menerima dana sebesar Rp450.000 per orang. Dana tersebut dicairkan oleh orang tua siswa ke bank penyalur yang ditunjuk. Uangnya akan masuk ke rekening masing-masing siswa setelah melalui proses validasi oleh bank. Selain di Sungai Sapi, SD Negeri 07 Gurun Lawe Nanggalo juga mendapatkan beasiswa serupa. Di sekolah ini, 60 siswanya peroleh dana bantuan tersebut. Bagi orang tua murid, bantuan ini sangat membantu di tengah lonjakan harga. Terima kasih sekali telah mendapatkan bantuan ini. Bantuan ini sangat membantu sekali untuk melengkapi kebutuhan anak sekolah anak-anak. Berterima kasih atas bantuan ini. Sebagaimana kami bisa mempergunakan untuk biaya anak, membeli pakaian, peralatan sekolah, dan kebutuhan yang lainnya. Beasiswa ini juga diterima pelajar SMP, SMA, dan SMK negeri ataupun swasta. Pelajar SMP menerima Rp750.000, sedangkan SMA dan SMK menerima Rp1.000.000 per orang. Arset Kusnadi melaporkan dari Padang. Ratusan penggemar di Padang Minggu siang mengikuti lomba Kokok Ayam Balengge yang diselenggarakan Dinas Perhubungan Sumatera Barat. Ada 4 kelas yang dipertandingkan, yaitu kelas rendah batu yang penilaiannya jumlah kokok dalam kurun waktu 10 menit. Kelas landi jumlah lenggek kokoknya 5 ke bawah. Kelas boko yang jumlah lenggeknya 5 hingga 7. Selanjutnya kelas istimewa yang jumlah lenggeknya lebih dari 7. Selama perlombaan, juri ditempatkan pada sisi kiri, tengah, dan kanan untuk melihat nomor ayam. Jika ada yang berkokok, langsung dicatat oleh panitia pada papan yang sudah disediakan. Kelas rendah batu diikuti oleh 20 ekor ayam yang berukuran tubuh pendek. Sedangkan nomor lain lebih banyak pesertanya. Menurut salah seorang peserta, untuk mendapatkan ayam kokok balengge yang berkualitas, maka harus dari induk jantan yang juga ayam balengge. Selain itu, perlu juga diperhatikan makanannya, serta pemeriksaan kesehatan secara rutin. Bapak ori, berkemungkinan kukunya bisa balengge. Kalau untuk perawatan sehari-hari, kalau biar kukunya lebih performa gitu kan, dikasih makanan padi. Makanan padi pagi, sore. Kesehatannya disuntik, Pak. Itu rata-rata umur berapa itu bagus suaranya itu, Pak? Lebih kurang 8 bulanan lah, Pak. 8 bulanan tuh udah bisa kelihatan suaranya kan. Enggak belenggeknya kan gitu.
Dewan juri menilai berdasarkan kategori kelas yang dipertandingkan. Pemenang dari masing-masing kelas tidak bisa diadu dengan juara kelas lain karena berbeda kategori. Mungkin ada sekitar 40 yang peserta yang ada 2 rit. Nah, nanti ada di ayam kokok balengge yang ukuran badannya normal. Itu ada kelasnya nanti landi. Itu landi itu jumlah kokoknya 5 ke bawah. Terus yang kedua ada nanti kelas boko, itu kokoknya antara 5 dengan 7 lenggek kokoknya itu. Nah yang satu lagi yang paling bagus itu kelas istimewa, itu kita ambil penilaian nanti lenggek kokoknya di atas 7 nanti. Selain untuk melestarikan ayam kokok balengge, lomba ini juga untuk meningkatkan nilai jual ayam. Sampai saat ini, harganya masih setara dengan ayam jantan umumnya. Kita jadikan ini momen bagaimana kita mengangkat ciri khas Sumatera Barat, terutama di segi ternak, khususnya ayam kokok balengge yang tidak ada di dunia, di daerah manapun. Nah tentu kita berharap, kami kebetulan pecinta ayam kokok balengge bercoba berinovasi bagaimana harkat ayam kokok balengge ini terangkat. Lomba diikuti peserta dari Padang, Solo, Sijunjung, Bukit Tinggi, dan Padang Panjang. Pemenang akan mendapatkan hadiah tropi dan uang pembinaan. Laude Johardio Anse melaporkan dari Padang.